Perkenalkan, nama saya Deandri Lutfian, NIM 2019 1090 1040 dari Teknik Pertambangan. Ingin menjelaskan materi motor sinkron, motor induksi, dan motor DC shunt. Bisa kita lihat pada gambar yang sudah ditampilkan. Di situ ada bentukan dari motor sinkron beserta bagian-bagiannya dan penamaan-penamaannya di setiap bagian. Dan ini adalah tampak utuh dari motor DC sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang beroperasi pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini membutuhkan arus arah untuk menghasilkan listrik dan memiliki torsi awal yang rendah. Oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk memulai aplikasi beban rendah seperti kompresor udara, konverter frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak daya karena dapat meningkatkan faktor daya sistem. Rotor memiliki magnet permanen atau arus arah tereksitasi yang dipaksa untuk mengunci pada tempatnya ketika tekanan medan magnet lain. Motor sinkron sendiri dapat dibeli di toko online dengan range harga 100 hingga 150 ribu rupiah. Prinsip kerja motor sinkron. Prinsip fungsional motor AC. Pada motor sinkron, satu daya arus bolak-balik menghasilkan flux magnet medan stator dan satu daya arus arah menghasilkan magnet medan rotor. Ini menciptakan kopling antara motor dan medan stator dan medan rotor. Ini dapat dimulai dengan motor DC sumbu tunggal yang mencapai kecepatan sinkron dan arus bolak-balik disuplai ke belitan stator. Anda dapat menyalakan listrik di motor sinkron. Motor sinkron sering dimulai dengan menggunakan motor 3 fase sangkar tupai yang dipasang di depan kutub rotor. Motor kemudian dihidupkan seperti motor induksi hingga mencapai kecepatan sinkron minus 95% pada titik mana arus DC diterapkan dan motor mencapai sinkron. Bisa kita lihat ini adalah bentuk dari motor induksi. Dan ini adalah bagian-bagian dari motor induksi beserta penamaan-penamaannya. Lanjut, motor induksi atau motor asinkron termasuk dalam kelompok mesin asinkron karena beroperasi pada kecepatan yang lebih lambat daripada kecepatan yang sinkron. Ini karena medan magnet yang dihasilkan oleh stator menciptakan flux magnet di rotor, memungkinkan rotor berputar. Ada dua jenis motor asinkron, yaitu motor asinkron satu fasa dan motor asinkron 3 fasa, tergantung dari sumber daya input yang digunakan. Motor induksi sendiri dapat dibeli dengan harga kisaran 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah dan dapat dibeli di online shop maupun toko elektronik. Prinsip kerja dari motor induksi satu fasa. Misalkan Anda memiliki motor induksi satu fasa yang ditenagai oleh sumber daya AC satu fasa. Mensuplai daya AC ke belitan stator motor dapat menyebabkan arus mengalir melalui belitan stator. Flux magnet yang dihasilkan oleh satu daya AC dari belitan stator disebut flux magnet utama. Dengan membangkitkan flux magnet utama ini dimungkinkan untuk membangkitkan flux medan magnet dari stator. Misalkan rotor motor berputar sedikit. Ketika rotor berputar, konduktor dari rotor dapat dikatakan bergerak melalui belitan stator. Karena konduktor rotor bergerak sehubungan dengan flux magnet belitan stator, tegangan EMF dihasilkan dalam konduktor rotor menurut hukum Faraday. Karena motor terhubung ke beban, tegangan EMF dari rotor dapat menyebabkan arus mengalir melalui kumparan rotor dan rotor akan terhubung ke beban. Arus yang mengalir melalui rotor disebut arus rotor. Arus rotor ini juga menghasilkan flux magnet yang disebut flux magnet rotor. Interaksi antara dua flux magnet menyebabkan rotor di dalam motor berputar secara otomatis. Pada keadaan awal diasumsikan bahwa rotor menerima gaya eksternal untuk menggerakkan konduktor di dalam rotor. Jika tidak, rotor akan bersandar pada flux magnet dalam kumparan stator dan tidak ada tegangan EMF yang akan diterapkan pada kumparan untuk hukum Faraday.
Semua arus menghasilkan flux magnet yang mempengaruhi rotor. Bagian ini menjelaskan bagaimana aliran ini dipengaruhi kecepatan rotasi rotor. Arus stator menghasilkan flux utama dan arus rotor menghasilkan flux rotor. Masing-masing aliran ini mempengaruhi arah putaran rotor. Hanya saja kedua arah tersebut berlawanan. Menurut hukum Lorentz, jika Anda memiliki kabel hidup dan ada flux medan magnet di sekitar kabel, gaya akan bekerja pada kabel karena flux magnet, stator, dan rotor relatif sama. Gaya yang dihasilkan juga sama, akan tetapi karena gaya-gaya tersebut berbeda, maka rotor tidak akan berputar karena adanya dua gaya yang saling meniadakan. Hal ini membutuhkan motor induksi untuk berputar sedikit sehingga salah satu gaya yang dihasilkan oleh flux magnet lebih besar dari yang lain agar rotor dapat berputar. Berikut adalah gambar-gambar yang menunjukkan cara kerja dari konstruksi motor induksi satu fasa. Prinsip kerja motor induksi tiga fasa. Motor induksi tiga fasa beroperasi sebagai berikut. Misalkan Anda memiliki satu daya AC tiga fasa yang terhubung ke stator motor. Karena stator terhubung ke daya AC, arus dapat melewati kumparan stator dan masuk ke stator. Saat ini, hanya ada satu kumparan stator. Menurut hukum Faraday, ketika arus mengalir melalui kabel dan menghasilkan flux magnet dalam kabel dan arahnya mengikuti aturan tangan kanan. Setiap fase kumparan stator mengalami hal yang sama, yaitu setiap fase dialiri arus, namun besar flux magnet yang dihasilkan tidak selalu sama. Hal ini disebabkan besarnya arus yang berbeda pada setiap titik waktu yang sama pada setiap fase. Akibatnya, flux magnet yang dihasilkan cenderung berada pada tahap mengalami kondisi arus paling tinggi. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa medan magnet yang dihasilkan berputar seiring waktu. Kecepatan medan magnet ini disebut kecepatan sinkron. Ini akan memasang rotor dan memeriksa apakah kumparan stator diberi energi. Karena arus yang dihasilkan oleh rotor dan adanya medan magnet pada stator, maka rotor berputar sesuai dengan hukum Lorentz. Yang menarik adalah kecepatan rotor tidak pernah melebihi kecepatan sinkronisasi. Menurut hukum Lorentz, tidak ada gaya yang dapat diterapkan pada rotor karena tidak ada arus yang diinduksi pada rotor jika kecepatan sinkronisasi dan rotor sama. Karena ketidakberdayaan rotor, maka rotor mengerem dengan gaya yang kecil. Namun, saat rotor melambat, kecepatan sinkronisasi dan kecepatan rotor akan berbeda. Akibatnya arus listrik diinduksi dalam rotor dan rotor menerima gaya menurut hukum Lorentz. Setelah gaya ini, motor dapat dipercepat lagi. Fenomena perbedaan kecepatan ini disebut slip. Berikut adalah gambar yang menunjukkan cara kerja medan magnet arus 3 pada rangkaian. Berikut adalah motor DC shunt. Bisa kita lihat di gambar yang sudah ditampilkan, ini adalah bentukan dari motor DC shunt. Motor DC shunt adalah jenis motor DC self-excited, juga dikenal sebagai motor DC shunt. Motor ini memungkinkan gulungan medan dihubungkan secara paralel dengan gulungan jangkar. Oleh karena itu, kedua belitan motor ini terkena tegangan suplai yang sama dan motor ini mempertahankan kecepatan konstan di bawah semua jenis beban. Motor ini memiliki torsi awal yang rendah dan beroperasi pada kecepatan konstan. Prinsip kerja motor DC shunt. Struktur motor DC shunt sama dengan jenis motor DC lainnya. Motor ini dapat dibangun dengan bagian-bagian dasar seperti gulungan medan atau stator, komutator, armatur, atau rotor. Prinsip operasi motor DC shunt adalah arus DC mengalir melalui stator dan lain-lain. Setiap kali motor DC dihidupkan, lakukan rotornya, aliran arus ini menciptakan dua medan, kutub dan jangkar. Setelah udara antara armatur dan flotsam memiliki dua medan magnet yang bereaksi satu sama lain untuk memutar armatur. Arus jangkar mengalir melalui celah normal
Jangkar selalu berputar dalam arah yang sama sehingga bidang jangkar dengan tiang bidang selalu menolak. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pemanfaatan motor sinkron, motor DC-san di dalam dunia pertambangan, dan motor induksi juga. Motor sinkron biasanya digunakan untuk bangunan perumahan dan komersial. Motor digunakan untuk menggerakkan pompa, kipas, kompresor, mixer, konveyor, dan derek. Sedangkan motor induksi biasa digunakan dalam pertambangan adalah elevator. Ini adalah jenis pesawat angkat yang digunakan untuk memindahkan barang maupun penumpang dari rendah ke tinggi dan sebaliknya. Lalu yang terakhir ada motor DC-san dalam pertambangan bermanfaat sebagai mesin bubut, konveyor, blower, dan pompa sentrifugal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.